Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, samprazan. Apa kabar lo semua hari ini? Gue harap lo semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Selamat datang di channel yang membahas tentang ruh, jiwa, dan kesemestaan, terutama tentang peradaban masa lampau yang masih banyak menyimpan misteri, kemajuan teknologi yang perlu untuk sama-sama kita ungkap dan kita jadikan pelajaran untuk kehidupan sekarang demi masa depan yang lebih baik. Bersama gue, Angga Gelot di sini, and you are watching Next Level Channel. Granuma, teknologi agrikultur bangsa Lemuria. Granuma adalah sebuah teknologi agrikultur yang pertama kali dikembangkan oleh leluhur kita bangsa Agung Lemuria untuk memakmurkan peradaban dari perspektif kebutuhan pangan. Prinsip kerja Granuma adalah dengan cara merekayasa mikroba sebagai penyubur tanah. Bagaimana membuat mikroba patogen atau yang merugikan menjadi mikroba-mikroba yang menguntungkan. Mikroba-mikroba yang mampu menghasilkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Berbeda dengan penggunaan pupuk kimia sintetis yang lama-kelamaan akan menyebabkan tanah menjadi rusak dan kehilangan unsur-unsur hara yang diperlukan demi keberlangsungan hidupnya. Namun, apabila kita dapat memanfaatkan mikroba-mikroba organik yang dapat menghasilkan unsur-unsur hara yang berkualitas, mikroba-mikroba ini justru mampu memajakan kembali tanah untuk dapat terus digunakan. Metode Granuma adalah metode organik dengan mengoptimalkan unsur-unsur alami. Karena saat mengkonsumsi bahan makanan organik, kita meminimalisir paparan pestisida sintetis pada tubuh dan juga pencemarannya pada lingkungan. Bahan makanan organik mengandung lebih banyak nutrisi, terutama mineral dan antioksidan. Karena saat tanaman tumbuh tanpa pestisida sintetis, tanaman akan dipaksa untuk melindungi diri dari hama dan penyakit sehingga mampu memproduksi lebih banyak elemen dan antioksidan yang baik bagi tubuh manusia. Pestisida sintetis adalah racun berbahaya bagi kesehatan. Residu pestisida sintetis di dalam tubuh menyebabkan penyakit kulit, gangguan saraf dan sistem hormon, kegagalan organ, kelahiran cacat, kanker, hingga kematian. Di media sosial beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar bahwa negara ini mengalami kelangkaan beras. Katanya beras mahal, padahal para petani udah menanam tetapi juga terjadi kelangkaan karena langka. Makanya pemerintah harus impor beras. Kelangkaan tidak hanya pada beras, tapi juga pada pupuk sintetis. Bagaimana mungkin pupuk yang dibutuhkan para petani itu langka dan mahal? Mengapa kita harus mengimpor beras dan hasil tanam lain padahal tanah kita subur? Mengapa di tanah yang mengaku negara agraris ini tidak bisa menjadi lumbung padi dunia? Ingat loh ya, Nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, yaitu sebesar 70% dari jumlah seluruh gunung api di dunia. Karena tanah abu vulkanik yang kaya akan mineral tinggi sangatlah menunjang kesuburan. Bagaimana mungkin Nusantara yang gemah ripah loh jinawi ini tidak menjadi negara maju di bidang agrikultur? Ya, lu pikir aja sendiri. Sebenarnya Nusantara ini bisa saja menjadi lumbung padi dunia, menjadi satu-satunya penyedia bahan makanan pokok seperti beras kalau kita mau. Toh sejak dulu tanah ini sudah dianugerahi potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Dari tanah inilah lahir peradaban yang menginspirasi peradaban-peradaban lain di dunia. Jadi alangkah sangat mungkin jika teknologi agrikultur kita pun menjadi kiblat bagi negara-negara lain. Coba kita main ke Kampung Sinar Resmi, sebuah komunitas adat di Jawa Barat yang masih memegang teguh ajaran luhur tentang bagaimana kita memperlakukan ibu bumi ini. Bagaimana mengolah dan mengoptimalkan teknologi agrikultur tidak hanya demi memenuhi kebutuhan hidup, jauh dari itu, bagaimana kita menghormati hasil tanam yang dipersembahkan oleh alam kepada kita, sangat organik dan tanpa sintetis. Kampung Adat Sinar Resmi, atau kita menyebutnya sebagai Kasepuhan Sinar Resmi.
mengembangkan teknologi agrikultur berbasis perhitungan bintang atau palintangan, atau bahasa kekiniannya disebut sebagai astronomi, yaitu sebuah metode tanam tuai padi dengan mempertimbangkan hitungan kalender atau kalaider yang tentu saja mempengaruhi kondisi cuaca dan kondisi tanah. Kasepuhan Sinar Resmi berdiri sejak tahun 611 Masehi di Banten, hingga baru pada tahun 1974 terbentuklah Kesatuan Adat Banten Kidul yang dicetuskan oleh beberapa kasepuhan-kasepuhan lain di sekitar kaki Gunung Salak, Jawa Barat. Kasepuhan Sinar Resmi adalah satu contoh masyarakat yang mengembangkan teknologi kedaulatan dan kemandirian pangan yang dapat kita temui di zaman sekarang. Padi-padi yang telah dipanen adalah kualitas padi yang terbaik di dunia, sangat organik dan jauh dari kimia sintetis. Bahkan padi-padi yang disimpan di sebuah lumbung padi mereka dapat bertahan hingga lebih dari 60 tahun lamanya. Ditambah lagi kapasitas lumbung-lumbung padi di Kasepuhan Sinar Resmi mampu menampung 1,5 sampai dengan 3 ton padi. Sampai dengan gue ngerekam video ini, telah terdata ada lebih dari 22.000 lumbung padi yang tersebar di seluruh Kasepuhan Sinar Resmi. 22.000 lumbung padi dikali 3 ton, gila gak sih? Satu kampung adat aja punya kedaulatan dan kemandirian pangan kayak gini. Gimana kalau seluruh kampung di Nusantara menerapkan metode canggih kayak begini? Masih percaya loh kalau tersiar kabar bahwa negara kita langka beras, langka pupuk, terus harus impor segala? Kasepuhan Sinar Resmi adalah miniatur peradaban bagaimana metode Granuma menjadi budaya yang tidak hanya mampu menjadi kiblat penerapan teknologi agrikultur dunia, tapi juga berkomitmen dan konsisten dalam menjaga kaidah-kaidah filosofis serta sangat spiritual dalam penerapannya. Bagaimana sebuah komunitas manusia sangat menjaga hubungannya dengan alam semesta, tempat di mana kita hidup dan berkehidupan. Coba lo semua perhatikan gambar ini. Gambar ini dan juga gambar ini. Teknologi Granuma juga dikembangkan di seluruh peradaban lain di dunia, seperti peradaban Mesopotamia dan Sumeria, yang dalam beberapa relief artefak mereka menggambarkan seorang raja yang bernama Asurbanipal sedang membawa sebuah kantong. Ditemukan juga relief serupa di peradaban Inka di Amerika Selatan yang menggambarkan Raja Manco Capac dengan desain relief yang serupa. Lalu, apa maksud para raja digambarkan membawa kantong-kantong kecil seperti tas Hermes itu? Kantong-kantong yang dibawa oleh para raja yang tergambar dalam relief-relief artefak tersebut adalah sebagai tempat penyimpan mikroba, hasil rekayasa genetik yang sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Asurbanipal dan Manco Capac serta raja-raja lain yang digambarkan dalam relief yang hampir serupa dan hampir tersebar di seluruh belahan dunia, yang juga membawa mikroba-mikroba yang dengan tujuan untuk menyuburkan tanah. Mikroba-mikroba yang disebar tidak hanya menjadi perlambang kesuburan dan kedaulatan pangan, akan tetapi sebagai pesan kepada kita bahwa para leluhur kita mencontohkan teknologi agrikultur organik yang sehat dan maju demi keberlangsungan anak cucunya. Digambarkan seorang raja atau manusia setengah dewa atau para pemimpin kaum pada saat itu sebagai penentu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bagaimana kalau sekarang? Oke, sekian video gue kali ini. Peradaban masa lampau adalah kunci masa depan. Karena itu, kemajuan teknologi dan pemikirannya perlu untuk kita pelajari dan kita gali bersama. Leluhur kita di tanah ini menitipkan agar kita semua bangkit dan sadar bahwa hidup ini adalah sebuah siklus. Sebagaimana bumi tempat kita berpijak selalu menceritakan kisah-kisahnya dalam sisa-sisa dan puing-puing yang harus kita kumpulkan kembali. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Tetap bahagia selalu, bangkitkan kesadaran lo, dan jadilah diri lo sendiri yang otentik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan samprazat.